Om Swastiastu. Hello everyone, good morning. How are you today? I hope you always be happy. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Doa Ibu Guru pimpin. Before we study, let's pray together. Praise God. Nah, sebelum belajar, anak-anak siapkan dulu ya alat belajarnya atau alat tulisnya, seperti buku, pensil, buku 6, dan yang lain. Anak-anak bisa sambil bisa mencatat materi yang ingin disampaikan ya, catat. Nah, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, energi alternatif, pembelajaran 1 dan 2. Adapun muatan pembelajaran yang pertama bahasa Indonesia tentang energi alternatif, matematika, membandingkan dan mengurutkan lama kegiatan berlangsung, PPKN, kewajiban dan hak menjaga ketersediaan energi, dan SDGT mengenai gambar di kelas. Baiklah, Ibu Guru mulai dari materi yang pertama, muatan bahasa Indonesia mengenai informasi tentang sumber energi alternatif. Ada yang tahu apa itu sumber energi alternatif? Terus, sumber energi alternatif adalah sumber energi yang dapat mengganti bahan bakar minyak atau BBM. Apa saja nih yang termasuk sumber energi alternatif? Anak-anak bisa perhatikan ya gambarnya, ada pemanfaatan surya, pemanfaatan angin, dan pemanfaatan. Nah, ada pun beberapa contoh sumber energi alternatif. Yang pertama, energi panas matahari atau energi surya. Energi matahari dimanfaatkan untuk pembangkit atau untuk pembuatan pembangkit listrik energi surya atau PLN. Kedua, energi gerak air. Nah, energi gerak air ini dimanfaatkan untuk pembuatan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Next, yang ketiga, energi gerak angin atau bayu ya. Energi gerak angin dimanfaatkan untuk pembuatan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Nah, ketiga jenis energi ini, energi panas matahari, gerak air, energi gerak angin itu mudah diperoleh dan jumlahnya yang berlimpah. Ketiga, energi ini juga dapat dimanfaatkan untuk energi pembangkit listrik, energi listrik ya. Nah, dengan energi alternatif, kita dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak, sehingga manusia tidak lagi tergantung pada bahan bakar minyak, karena semakin banyak bahan bakar minyak itu digunakan, lama-lama akan habis. Maka kita harus mencari solusinya dengan menggunakan energi alternatif untuk menggantikan bahan bakar minyak tersebut. Nah, seperti yang Ibu Guru sudah jelaskan, ada beberapa contoh yang termasuk sumber energi alternatif. Ada panas matahari, energi gerak air, dan energi gerak angin. Selanjutnya, ada kelebihan sumber energi alternatif dalam pemanfaatannya. Yang pertama, tidak mencemari lingkungan, dapat menghasilkan energi yang besar, dan dapat digunakan terus-menerus. Selain kelebihan, energi alternatif dalam pemanfaatannya juga memiliki kekurangan. Yang pertama, membutuhkan teknologi. Yang kedua, biaya yang tinggi. Nah, itu dia mengenai sumber energi alternatif ya anak-anak. Yang kedua, yaitu pada muatan matematika membandingkan dan mengurutkan lama kegiatan. Sebelumnya, kalian sudah belajar menentukan lama waktu kegiatan. Lama waktu kegiatan dapat ditentukan dengan rumus lama waktu kegiatan sama dengan waktu selesai dikurangi waktu mulai. Kamu juga dapat membandingkan lama waktu dari setiap kegiatan. Dari hasil membandingkan tersebut, kamu dapat mengurutkan waktu kegiatan. Kamu dapat mengurutkan waktu kegiatan dari yang paling sebentar atau yang paling lama. Nah, selanjutnya Ibu Guru punya contoh soalnya nih.
Udin, Lani, dan Dayu sedang bermain layang-layang. Udin bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai pukul 16.30. Lani bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai pukul 16.45 dan Dayu bermain layang-layang dari pukul 16.30 sampai pukul 16.45. Pertanyaannya, siapakah yang bermain paling lama? Yang kedua, urutkan nama berdasarkan waktu bermain yang paling lama. Gimana caranya? Anak-anak bisa perhatikan ya. Nah, lama Udin bermain dari pukul 15.30 sampai pukul 16.30 itu lamanya 1 jam. Kemudian, lama Lani bermain dari pukul 15.30 sampai 16.45 itu lamanya 1 jam 15 menit. Dan yang terakhir, lama Dayu bermain dari pukul 16.30 sampai 16.45 itu lamanya 15 menit. Gimana caranya? Caranya, lama kegiatan itu sama dengan waktu selesai dikurangi waktu mulai. Anak-anak bisa perhatikan, lamanya Udin bermain. Ini caranya. Waktu selesai 16.30 dikurangi waktu mulai 15.30. Jadi, 16.30 dikurangi 15.30 itu caranya anak-anak kurangkan satuan menit dengan menit dan satuan jam dengan jam. 30 menit dikurangi 30 menit, 0 kurang 0, 0, 3 kurang 3, 0. Kemudian satuan jam dikurangi, 6 kurangi 5 sama dengan 1. Lama Udin bermain adalah 1 jam. Anak-anak ingat nih untuk mengurangi satuan waktunya. Yang di sebelah ini, yang Ibu Guru lingkari, itu menunjukkan jam, kemudian di sebelahnya menunjukkan menit. Kemudian caranya mencari lama Lani bermain. Itu sama, waktu selesai dikurangi waktu mulai. 16.45 dikurangi 15.30. Kurangi 5 kurangi 0, 5, 4 dikurangi 3, 1, dan 6 dikurangi 5, 1. Jadi lama Lani bermain adalah 1 jam 15 menit. Yang terakhir, Dayu. Lamanya Dayu bermain 16.45 dikurangi 16.30 itu sama dengan 5 kurangi 5, 5, 5 kurangi 0 sama dengan 5, kemudian 4 dikurangi 3 sama dengan 1, 6 kurangi 6, 0, dan 1 kurangi 1, 0 juga. Jadi di satuan jamnya nggak ada ya hasilnya. Lama Dayu bermain adalah 15 menit. Nah, di antara ketiga anak ini, Udin, Lani, dan Dayu, siapakah yang paling lama bermain? Lani. Kemudian, anak-anak bisa mengurutkan dari waktu yang paling lama. Siapa yang pertama? Nama anaknya? Ya, Lani. Yang kedua, Udin. Dan yang ketiga, Dayu. Nah, itu dia urutan nama anak dari waktu bermain yang paling lama. Ada Lani, Udin, dan Dayu. Yang paling lama bermain adalah Lani. Nah, itu dia caranya membandingkan dan mengurutkan lama kegiatan berlangsung. Selanjutnya, yang ketiga, muatan PPKN mengenai kewajiban dan hak menjaga ketersediaan energi. Nah, seperti yang kita ketahui, kita harus menjaga ketersediaan energi. Nah, menjaga ketersediaan energi merupakan kewajiban kita semua. Jika kita melaksanakan kewajiban dengan baik, maka hak kita terkait dalam penggunaan energi akan diperoleh. Adapun contoh kewajiban menjaga ketersediaan energi, yang pertama, menggunakan energi sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, menggunakan energi alternatif yang ramah lingkungan, seperti energi angin, matahari. Selain itu, kita juga memiliki hak setelah
melaksanakan kewajiban terhadap energi. Yang pertama, menggunakan sumber energi. Kedua, memperoleh energi alternatif. Dan yang ketiga, mendapatkan kesempatan yang sama untuk dapat menggunakan suatu energi seperti energi listrik. Jadi, kita itu harus menjaga energi supaya tidak habis ya. Kita harus menghematnya. Karena jika sering digunakan akan habis. Dan itu kita juga dapat menggantinya dengan memanfaatkan sumber energi alternatif. Yang keempat, ada muatan SBDP tentang gambar dekoratif. Coba anak-anak perhatikan nih gambar berikut. Ada gambar apa? Ya, ada gambar layang-layang. Siapa nih di sini yang pernah bermain layang-layang? Pasti ya ada yang pernah bermain layang-layang. Nah, salah satu pemanfaatan energi angin itu selain dimanfaatkan sebagai energi listrik, energi gerak angin juga dimanfaatkan untuk memainkan layang-layang. Layang-layang merupakan permainan tradisional. Layang-layang yang dimainkan biasanya dihias dengan berbagai motif dan warna yang menarik. Agar terlihat indah ya di langit, dihias sedemikian rupa. Nah, gambar dekoratif itu merupakan karya yang menonjolkan hiasan dari gabungan beberapa motif sehingga terlihat indah dan menarik. Adapun unsur-unsur gambar dekoratif yang pertama, titik, garis, bidang, dan warna. Selanjutnya ada contoh gambar dekoratif. Ada layang-layang seperti yang Ibu Guru tampilkan tadi. Nah, layang-layang ini dapat dihias karena gambar dekoratif itu menonjolkan hiasan ya dari gabungan beberapa motif. Nah, layang-layang ini dapat juga kita gambar nih pada buku gambar. Baik itu layang-layang jenis apa bisa digambar dengan menggabungkan beberapa motif supaya terlihat indah dan menarik gambar layang-layang yang anak-anak buat. Nah, itu dia mengenai contoh gambar dekoratif dan unsur-unsur gambar dekoratif. Nah, dari materi yang Ibu Guru sudah jelaskan, apa saja yang kita sudah belajar hari ini? Ya, hari ini kita sudah belajar mengenai energi alternatif, membandingkan dan mengurutkan lama kegiatan, hak dan kewajiban terkait energi, dan gambar dekoratif. Dari semua materi itu, ada yang ingin ditanyakan? Jika ada, bisa langsung tanyakan Ibu Guru ya.